Kita masuk di segmen Kompas Bisnis Saudara bersama saya Bremana Tenaya. Habis angka kemiskinan dan pertumbuhan ekonomi, terbitlah gebrakan baru Presiden Prabowo Subianto. Meski banyak program besar seperti MBG sampai sekolah rakyat, APBN 2 tahun ke depan ditekadkan tanpa defisit. Presiden Prabowo Subianto ambisius menekan defisit anggaran pendapatan belanja negara atau APBN hingga mencapai titik nol di tahun 2027 atau 2028. Dalam pidato penyampaian nota keuangan RAPBN 2026, Prabowo bilang pemerintah akan terus melaksanakan efisiensi belanja negara sehingga ke depan defisit anggaran nol. Defisit APBN dirancang 638,8 triliun rupiah atau 2,48% PDB. Ditopang pembiayaan yang prudent, inovatif, dan sustainable. Dan pemerintah yang saya pimpin berjanji di hadapan majelis ini, kami akan terus melaksanakan efisiensi sehingga defisit ini kita ingin tekankan sekecil mungkin. Dan adalah harapan saya, adalah cita-cita saya untuk suatu saat, apakah dalam 2027 atau 2008, saya ingin berdiri di depan majelis ini, di podium ini, untuk menyampaikan bahwa kita berhasil punya APBN yang tidak ada defisitnya sama sekali. Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menargetkan belanja negara 3.786,5 triliun rupiah dan pendapatan negara sebesar 3.147,7 triliun rupiah. Sumber utama pendapatan negara sendiri akan berasal dari penerimaan pajak yang ditargetkan sebesar 2.357,7 triliun rupiah. Target ini naik 13,5% dari penerimaan pajak tahun 2025. Sehingga target APBN 2026 memproyeksikan defisit sebesar 638,8 triliun rupiah atau 2,48% terhadap produk domestik bruto atau PDB. Sementara Menteri Keuangan Sri Mulyani merespon target defisit anggaran Prabowo yang setara dengan 2,48% dari PDB. Sri Mulyani bilang ini akan ditekankan pada perencanaan fiskal mendatang yang lebih efisien. 2026 akan defisit 2,48% dari GDP. Ini adalah penurunan defisit kalau kita lihat dibandingkan tahun 2025 outlook yaitu 2,78. Tentu kita akan terus menjaga agar defisit itu dikelola dengan hati-hati. Rasio utang masih di 39,96, tidak ada perubahan dalam 3 tahun terakhir. Dan kita akan menggunakan terutama sumber utang dalam negeri untuk menjaga keamanannya. Ada pembiayaan inovatif yang akan kita dorong, baik itu melalui Special Mission Vehicle maupun dengan bekerjasama BUMN termasuk dengan Danantara. Optimalisasi dan sinergi badan layanan umum itu juga sangat besar. Special Mission Vehicle, banyak BLU itu sebetulnya bisa berinvestasi cukup besar dan bisa menjadi alat untuk melakukan kegiatan pembangunan. Kami akan menggunakan sisa anggaran lebih atau SAL sebagai suatu vehicle untuk menciptakan fiscal buffer sehingga stabilisasi terutama pada saat market, terutama bond market kadang-kadang mengalami gejolak yang tidak ada dalam kontrol kita tapi terjadi karena situasi di Amerika atau statement atau kebijakan yang terjadi di luar tapi bisa mempengaruhi kondisi bond market kita. Kami juga akan terus meningkatkan akses pembiayaan investasi dan memperdalam pasar keuangan bonds dan mendorong pembiayaan inovatif. Pertanyaannya, akankah defisit anggaran dapat berkurang? Di sisi lain, belanja negara banyak diarahkan untuk program pemerintah mulai dari ketahanan pangan hingga program makan bergizi gratis yang naik anggarannya hingga capai 335 triliun rupiah. Vicky Kwen, Tim Liputan, Kompas TV, Jakarta. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto meminta APBN tahun 2026 segera dieksekusi lebih awal agar akselerasi ekonomi dapat terlihat. Hal ini untuk memetakan segera proyeksi ekonomi ke depan. Gelontorkan di semester 1 sebesar 61 triliun, ini terbukti memberikan resiliensi daripada
perekonomian nasional, dan tentunya stimulus ini akan dilanjutkan di semester 2. Kemudian deregulasi awal melalui revisi PP 28 oleh online single submission, Pak Rosan akan menjelaskan. Juga revisi Permendak yang dilakukan, dan ini akan terus dilakukan secara kontinu, dan ini menambah confidence dari para investor. Kemudian perbaikan daya saing baik untuk kerjasama perdagangan, investasi melalui IU-SEPA, kemudian juga dalam proses terkait dengan OECD. Nah, kemudian harapan berikut tentu APBN bisa dieksekusi lebih awal dibandingkan tahun 2025, hingga akselerasi ekonomi bisa lebih besar, dan Pak Presiden tadi berharap bahwa Danantara di semester 2 dan di tahun depan akan lebih terakselerasi. Selalu ada gebrakan makroekonomi di era Presiden Prabowo Subianto. Habis data kemiskinan yang turun dan pertumbuhan ekonomi yang naik meski banyak PHK, Presiden Prabowo punya tekad ambisius menghapus defisit APBN dalam 2 tahun. Perlu dicatat, ada program besar yang menyedot anggaran jumbo seperti makan bergizi gratis, sekolah rakyat, koperasi Desa Merah Putih, dan yang lainnya. Rasionalkah defisit anggaran bisa nol? Kami akan tanyakan langsung kepada Wakil Direktur Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Indonesia, Jahen Fahrul Reski. Selamat pagi, Mas Jahen. Pagi, Mas Bremana. Selamat pagi. Ya, selamat pagi Mas Jahen. Ini kan Pak Prabowo kemarin bilang dalam pidatonya ya, kita punya mimpi gitu. Dalam tahun 2027, 2028 kita bisa punya target defisit kita tuh 0%. Emang mungkin, Mas? Iya, makasih Mas. Jadi yang namanya mimpi mungkin memang harus tinggi ya. Dan kalau kita lihat sebenarnya banyak negara lainnya di dunia ini yang mampu untuk mencapai defisit ataupun surplus sebenarnya. Tapi ada karakteristik yang cukup menarik tuh. Jadi contoh Norwegia. Norwegia itu mampu mencapai surplus sekitar 13-15% over GDP. Ada juga negara seperti Yunani, Portugal dan sebagainya. Tapi ataupun Swiss. Tapi ada kebijakan yang cukup clear yang terjadi di negara tersebut. Yang pertama misalnya Norway itu adalah penghasil ataupun pengekspor minyak. Jadi mereka mendapatkan penerimaan pajak yang cukup besar. Atau misalnya Portugal dan Yunani misalnya, karena dalam beberapa tahun terakhir mereka mengalami krisis sehingga harus disiplin. Nah pertanyaannya di Indonesia, apa yang akan dilakukan untuk bisa mencapai 0%? Dan yang terakhir juga, kenapa itu dibutuhkan? Karena memang by aturan kan kita dibiarkan ya, diperbolehkan untuk bisa mencapai defisit sampai 3% over GDP. Dan selama misalnya penggunaan anggarannya itu untuk kegiatan-kegiatan yang produktif, saya rasa itu cukup visible. Nah, balik lagi ke pertanyaan di awal, apakah itu mungkin? Mungkin, tapi tentunya dengan berbagai macam prasyarat kebijakan yang harus cepat, karena kalau targetnya 2 tahun, berarti kan harus mulai melakukan reformasinya dari sekarang. Oke, berarti yang dilakukan harus apa nih Mas? Mungkinkah kita hanya ke efisiensi anggaran atau kita memperbanyak penerimaan negara? Karena utang kita juga nambah di tahun 2026 sampai 781,86 triliun. Iya benar, jadi yang namanya kalau kita pribadi kan ketika pengen antara pendapatan dan pengeluaran itu sama, either 2 hal. Satu, pendapatannya dinaikin sesuai dengan pengeluaran, atau pengeluarannya dibuat sesuai dengan pendapatan kita. Nah, pemerintah itu pengen memilih hal yang sama karena kedua kebijakan tersebut akan punya implikasi yang sangat besar. Contoh, ketika kita misalnya ingin meningkatkan pendapatan, berarti effort dari pemerintah untuk collecting more revenue akan semakin besar. Sedangkan kita juga paham dari sisi perpajakan pemerintah punya problem yang cukup banyak ya. Di sisi yang lain, kalau memangnya kita pengen menghadapi budget yang surplus ya ataupun nol defisitnya, berarti pemerintah perlu menurunkan spending di banyak hal. Dan ini cukup anomali ya Mas Bremana, karena kan kita tahu pemerintah punya 8 agenda prioritas yang itu membutuhkan banyak sekali pendanaan negara. Jadi saya juga agak cukup sulit membayangkan mana nih pilihan yang paling gampang dilakukan. Karena tadi Presiden dan jajarannya punya kebijakan yang sangat bombastis, ya, sangat populis yang membutuhkan banyak sekali pendanaan. Tapi di sisi yang lain juga kita masih punya problem yang cukup besar
di dalam generating pendapatan yang lebih banyak. Jadi kalau misalnya ditanyakan ya, yang paling gampang sebenarnya menurunkan pengeluaran. Ya, karena kan itu yang ada domainnya di pemerintah ya. Pemerintah bisa misalnya meng-cut beberapa kebijakan ataupun spending yang tidak terlalu penting ya. Tapi di sisi yang sama juga pemerintah perlu juga berupaya untuk terus menggerakkan perekonomian sehingga nanti kita bisa meningkatkan pendapatan negara. Oke, tadi yang Mas Jahin juga bilang kita punya banyak program luar biasa yang disiapkan di tahun 2026 besok gitu ya. Apalagi salah satunya kita lihat MBG ini porsinya lumayan banyak nih Mas, sampai 335 triliun, ini 44% dari total anggaran untuk pendidikan gitu ya. Nah, Anda melihat seperti apa? Apakah nanti di tahun 2027, 2028 perlu nih untuk efisien di anggaran-anggaran yang sebenarnya tidak terlalu butuh prioritas seperti itu? Iya, jadi sebenarnya kita kan sering mendengarkan bahwa ada program prioritas, tapi ketika kita ngambil duit dari satu kantong, berarti ada kebijakan yang lain yang harus dikorbankan misalnya. Dan memang selama 2 triwulan terakhir kan kita mengetahui bahwa spending pemerintah itu selalu negatif tuh. Dan punya dampak yang cukup signifikan terhadap perekonomian kita. Jadi kalau Bapak Ibu semua melihat memang beberapa sektor-sektor yang sangat rely on spending pemerintah, ya perjalanan dinas, penginapan dan sebagainya itu mulai mengalami perlambatan dalam kegiatan ekonominya. Nah, memang kita nggak bisa tuh. Jadi agak tadi seperti yang saya sampaikan, agak anomali. Pemerintah pengen antara pendapatan dan pengeluarannya itu sama, ya 0 defisitnya, tapi di saat yang sama juga tidak berupaya untuk berpikir kembali. Ada beberapa kebijakan yang mungkin nggak perlu grande, nggak perlu besar dulu, pelan-pelan pelaksanaannya, biar nanti kita bisa tahu benar nggak harus sebesar itu penggunaannya. Dan termasuk tadi seperti kata Mas Bremana, MBG misalnya. MBG kan ini sangat menyita banyak anggaran kita ya. Tapi di sisi yang lain juga mungkin akan punya dampak terhadap banyak sektor-sektor yang tidak tumbuh karena duitnya dipakai untuk MBG yang kita belum tahu apakah memang bisa memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian nasional. Oke, jadi memang harus ada yang dihemat, tapi ya harus strategis juga ya Mas ya. Jangan sampai yang dihemat yang penting-penting seperti misalnya anggaran transfer daerah yang turun signifikan untuk di tahun 2026. Tapi kita akan bahas setelah jeda ini, Mas Jahin. Tetap bersama kami saudara di Kompas Bisnis.